الحمد لله رب العالمين. Ya. Alhamdulillah. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita mendapatkan karunia dan mendapatkan nikmat dari Allah untuk memulai pelajaran kitab Tauhid di masa pandemi yang sedang kita alami sekarang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran pahala yang berlipat kepada kita atas semangat kita walaupun dalam kondisi yang seperti ini. Semoga apa yang kita usahakan ini bisa menjadi penambah amal kebajikan kita, dicatat sebagai amal soleh kita insyaallah ta'ala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicatat oleh Allah yang memperjuangkan tauhid di muka bumi ini, yang belajar tauhid, mengamalkan dan memperjuangkan tauhid, dan semoga kita mati dalam keadaan bertauhid. Teman-teman yang dimuliakan Allah, kita akan membahas kitab Tauhid dan insya Allah ada sekitar 40 lebih bab, 44 atau 45 bab dalam kitab Tauhid ini. Di setiap pertemuan kita berusaha untuk menyampaikan satu bab. Mungkin secara ringkas yang mudah-mudahan kita bisa pernah membahas kitab Tauhid. Kalaupun seandainya ada lebihnya, mungkin satu bab bisa kita bahas dalam 2 pertemuan. Semoga hanya sekitar itu. Baiklah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali saya ingatkan kepada saya pribadi dan kita semuanya, marilah kita ikhlaskan niat kita kepada Allah. Marilah kita niatkan bahwa apa yang kita cari ini adalah hanya mengharapkan ridho dari Allah, menambah ilmu kita untuk kebaikan kita di dunia dan akhirat kita terutama insyaallah ta'ala. Teman-teman yang dimuliakan Allah, kita akan membahas kitab Tauhid, kitab karya Al-Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Kitab ini ditulis oleh Al-Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Tapi sebelum itu, secara singkat, insya Allah teman-teman kita perlu sedikit mengenal tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Di sini secara singkat saya ambil biografi beliau dari kitab Syarah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Al-Fauzan, Syekh Saleh Al-Fauzan. Beliau menyebutkan tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang biasa sekarang ini, di masa kita sekarang ini, di zaman kita sekarang ini, generasi kita sekarang ini tidak asing lagi atas nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, terkhusus di kalangan para pecinta Tauhid dan Sunnah. Bahkan di kalangan orang-orang ahli bid'ah, orang-orang yang mengedepankan hawa nafsu mereka pun mengenal sang syekh yang mulia ini, yang sangat besar ini. Beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Ibnu Sulaiman Ibnu Ali min Ali Mushrif min qabilati Bani Tamim al-Mashhurah. Dia
atau ya beliau berasal dari kabilah Bani Tamim yang terkenal ya. Dikatakan Imamud Da'wah Salafiyah fi Najd wa ghairiha. Beliau termasuk pemimpin dakwah salafiyah di kota Najd. Najd itu adalah daerah-daerah khusus seperti Uyainah. Nah, dan beliau nanti lahir di sana. Ya. Beliau di daerah sana beliau lahir nanti, kita akan sebutkan. Di Uyainah, Dir'iyah, Huraimilah, dan beberapa daerah di sana itu disebut adalah Najd. Dan sekarang ini dikenal dengan kota Riyadh di daerah Saudi Utara sana, agak ke utara di daerah ya dekat ke Madinah. Beliau Muhammad bin Abdul Wahab ini sangat terkenal dengan nama Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahab, dan bahkan nama Abdul Wahab ini menjadi sebuah julukan yang disematkan oleh orang-orang ahlud dhalalah, ahli sesat, ahli bid'ah kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan menamakan dakwah Wahabiyah. Dakwah Wahabiyah. Dengan tujuan untuk menghina dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan merendahkan dakwah beliau yang berkah ini, yang agung ini. Karena kenapa kita katakan dakwah ini agung, yang mulia? Karena memperjuangkan tauhid dan sunnah Nabi SAW. Tapi biarkan itu adalah tuduhan. Biarkan anjing bergonggong, kafilah tetap berlalu. Kita terus perjuangkan tauhid, perjuangkan sunnah Nabi SAW. Ya, kita lanjutkan biografi beliau. Ya, dikatakan beliau ini Imamud Da'wah Salafiyah fi Najd. Dia adalah merupakan imamnya, pemimpinnya dakwah salafiyah di kota Najd. Karena beliaulah yang pertama kali memunculkan dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah itu adalah dakwah yang mengajak manusia kepada pemahaman salaf. Siapa mereka salaf itu? Rasulullah, para sahabat, dan generasi tabi'in, para ulama-ulama terdahulu di zaman itu. Itu adalah salaf, yaitu sahabat dan generasi tabi'in. Ya. Inilah yang disebut dengan generasi salaf. Apa yang diamalkan, apa yang dia diyakini, apa yang dipraktekkan oleh generasi itu, merekalah generasi salaf. Kita mengikuti mereka. Nah, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab mengajak manusia untuk mengikuti jalannya para generasi salaf ini. Dan beliau dikatakan imam pertama, pemimpin, pejuang yang mendakwakan tauhid dan sunnah ini di zaman beliau. Di mana beliau lahir tahun 1115 dan meninggal tahun 1206 Hijriah. Jadi beliau lahir tahun 1115 Hijriah, meninggal tahun 1206 Hijriah. Ya. Beliaulah yang pertama kali memunculkan dakwah ini. Ya. Kita lanjutkan. Beliau ini lahir di mana dan berkembang besar sampai menuntut ilmu itu di mana? Wulida fi baldatil Uyainah. Beliau lahir di desa atau di kampung Uyainah, qurb Madinatir Riyadh. Dia dekat dari kota Riyadh yang sekarang ini. Kota Riyadh itu daerah Jazirah Arabia atau Saudi Arabia, di bagian utaranya Saudi Arabia. Beliau lahir tahun 1115 Hijriah. Wa hafizal Qur'an al-Karim wa huwa saghir. Beliau menghafal Al-Qur'an sementara beliau ketika itu masih sangat kecil. Masih sangat kecil. Disebutkan ada yang mengatakan beliau berumur 10 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun. Luar biasa, itu sangat cepat sekali. Dan kita ketika belajar di Madinah, biografi beliau ini disebutkan di Tarikh Mamlaka, pelajaran khusus untuk mempelajari tentang mulai dakwanya Imam Muhammad bin Abdul Wahab serta berdirinya kerajaan Saudi Arabia dari yang pertama
sampai yang ketiga ini. Jadi Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau lahir di kota atau di desa Kampung Uyainah. Itu beliau lahir di situ, orang tuanya di situ. Kemudian watatalmada ala walidihi qadil Uyainah fi waqtihi. Ketika itu bapaknya menjadi seorang qadhi, hakim ya, hakim agama. Jadi beliau langsung belajar dari bapaknya sendiri. Karena tentu tidak akan menjadi qadhi kecuali dia jadi faqih, dan memang di zaman itu para ulama hampir rata-rata menguasai tentang fikih. Jadi di zaman itu kota Najd, kota Riyadh, kota Madinah, Mekah sangat berkembang, tersebar luas tentang pemahaman fikih. Makanya di Madinah itu ada khusus ya perbedaan-perbedaan madhab, ada madhab Maliki, kemudian Hanafi, Syafi'i, Hambali. Yaitu semua dari bidang fikih saja. Sehingga beliau, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, belajar dari bapaknya sendiri. Wa ala ghairihi min masyahiri ulama'i Najdan, dari ulama-ulama selain bapaknya yang terkenal saat itu di kota Najd. Wal Madinah, wal Ahsa, di kota Madinah, Ahsa, wal Basra. Basra itu di daerah Kufa, Irak sana ya. Basra di daerah Kufa, di Irak sana. Ya. Dan fa'adraka ilman ghaziran wa fa'ahalahu lil qiyami bida'watihi al-mubarakah. Lalu kemudian beliau mendapatkan banyak ilmu dari kelanaan beliau, perjalanan beliau untuk mencari ilmu demi untuk menegakkan dakwah yang berkah ini, di mana fi waqtin intasharat fihi al-bid'a wal khurafat, di saat itu tersebar bid'ah dan khurafat, tabarruk bil kubur, ya, bid'ah khurafat, mengambil berkah dari kubur-kubur orang soleh, wal asjar, pohon-pohon, wal ahjar, batu-batu yang dianggap punya keberkahan. Ya, bahkan nanti ada di kampung namanya di mana? Di kota Dir'iyah. Ya. Di kota Dir'iyah itu ada sebuah kampung yang diyakini di situ ada kuburnya Zaid ibn al-Khattab, yaitu adiknya Umar bin Khattab. Bahkan itu disembah. Ya, dianggap itu adalah kuburnya sahabat, orang soleh. Jadi disembah itu kubur tersebut. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, beliau ketika kecil lahir tentunya di desa Kampung Uyainah. Lalu kemudian sempat pergi ke mana? Huraimilah. Dia pindah di Huraimilah. Di Huraimilah itu karena dia ikut dengan bapaknya. Bapaknya waktu itu pindah tugas karena jadi qadhi, pindah di Huraimilah. Di Huraimilah bapaknya meninggal. Akhirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab waktu itu masih kecil, ya. Dan subhanallah, beliau ini masih kecil sudah hafal Quran dan sungguh luar biasa kemampuan beliau. Bahkan beliau ini usia 12 tahun, 13 tahun itu sudah seperti orang dewasa sekali. Dia jadi imam ketika usia masih sekitar 10-12-an. Masih sangat kecil sekali. Jadi imam dan beliau mengimami umat Islam. Itu sungguh sudah sangat luar biasa kemampuan orang tersebut. Maka sangat disayangkan orang-orang yang menuduh beliau yang sungguh besar, sungguh tinggi ilmunya, tapi kemudian direndahkan, dihina, ya, dituduh sesat dan macam-macam. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dinikahkan oleh bapaknya itu ketika dia berusia 13 tahun. Luar biasa, 13 tahun orang sudah nikah itu berarti luar biasa. Itu dia sudah balik di usia 13 tahun, itu luar biasa. Dan dia nikah di saat itu. Usia 13 tahun itu sudah nikah. Luar biasa. Nah, ketika bapaknya meninggal, beliau pindah ke dakwah di mana? Di Dir'iyah. Di Dir'iyah itu di sana dia bertemu dengan Utsman bin Ma'mar. Utsman bin Ma'mar ini seorang penguasa dan beliau alhamdulillah awal-awal Utsman bin Ma'mar mendukung dakwanya Muhammad bin
Abdul Wahhab. Lalu kemudian dakwanya Muhammad bin Abdul Wahhab ini semakin gempar karena memberantas keyakinan syirik dan bid'ah. Ya, keyakinan syirik dan bid'ah, penyembahan kepada patung, kuburan, mengambil berkah dari benda-benda yang benda mati. Ya, maka dari sini kemudian dakwanya Muhammad bin Abdul Wahhab saat itu menjadi gempar, artinya heboh, tersebar sampai rajanya Ahsa, itu di daerah Ahsa sana, atau pemimpinnya Ahsa ini jadi negara-negara kecil lah saat itu di daerah Najd dan Hijaz. Akhirnya Uthman bin Ma'mar ini dilarang oleh pemimpinnya Ahsa untuk tidak membiarkan Muhammad bin Abdul Wahhab menyebarkan dakwanya di kota Dir'iyah. Akhirnya beliau pindah kemana? Ke Uyainah. Ya, pindah ke Uyainah dan di sana bertemu lagi dengan Syekh, dengan Muhammad bin Su'ud. Ya, Muhammad bin Su'ud, dan disitulah kemudian beliau mulai bekerja sama dengan Muhammad bin Su'ud untuk mengembangkan dakwah ini. Mengembangkan dan membesarkan dakwah ini. Mulai pelan-pelan dakwah ini diterima, tersebar luas sampai besar dakwah tauhid ini. Dan akhirnya sampai sekarang. Ya, itu dakwah tauhid ini dibelah oleh pemimpinnya Uyainah Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Su'ud. Ya, Muhammad bin Su'ud ini mengembangkan dakwah bersama Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi Muhammad bin Abdul Wahhab ini termasuk salah satu pahlawan negara Saudi. Jadi Arab Saudi menganggap beliau ini sebagai seorang pahlawan dan bukan hanya sekedar seorang ulama, karena beliau punya pengaruh besar. Saudi Arabia itu bisa tegak. Dari sinilah kemudian Saudi sangat berjasa besar kepada beliau. Ya. Dari pemerintahan biasanya yang memegang kekuasaan adalah dari keluarga Muhammad bin Su'ud. Kalau dari kalangan bagian ulamanya biasanya dipegang oleh keluarganya Muhammad bin Abdul Wahhab. Sampai sekarang mufti-muftinya itu masih keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan raja-rajanya sekarang masih keturunan Muhammad bin Su'ud. Baiklah, itu sedikit tentang perjalanan dan perkembangan dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi dakwah tauhid ini dikembangkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab bersama oleh Imam Muhammad bin Su'ud pada saat itu, karena memang kondisi masyarakat yang sudah sangat parah, tenggelam dengan kesyirikan, dengan khurafat dan bid'ah. Masyarakat saat itu, bahkan ulama saat itu masih mereka cuma sibuk dari masalah fikih saja, semangat di dalam masalah fikih saja, tapi dalam masalah tauhid mereka masih belum, mereka tidak menyebarkan, tidak mendakwakan tauhid. Muncul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, baru kemudian beliau mengembangkan dakwah ini. Ya. Mohon maaf ya, tadi saya katakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bertemu dengan Muhammad bin Su'ud itu di Uyainah, bukan, kebalik. Jadi mereka ketemunya di Dir'iyah. Jadi di Dir'iyah itu ketemu dengan Muhammad bin Su'ud. Jadi di Dir'iyah lah tersebar dakwah tauhid ini dengan pemimpin oleh Muhammad bin Su'ud. Beliau mendukung, membela dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan sampai di sini cukup untuk sedikit tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, asal mula beliau berdakwah tauhid ini yang dibela dan didukung oleh seorang penguasa. Dan seperti itulah seharusnya ketika kita berdakwah, alangkah baiknya kalau seandainya
ada dari kalangan pihak penguasa, pemerintah untuk bisa mendukung dakwah ini, dakwah yang mulia ini, agar bisa berjalan lancar. Kalau tanpa, ya tentunya kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kerjasama antara umara dan ulama, maka insya Allah akan jalan. Tentunya di atas akidah, pemahaman yang dibawa oleh Rasul SAW dan para sahabatnya, maka akan menjadi kuat dakwah ini. Tapi kalau hanya satu saja yang berjalan, maka akan sulit. Ya, cuman pemimpin saja yang berjalan tanpa ada ilmu, maka akan tidak lancar, akan lambat, sulit. Demikian juga kalau seandainya misalnya yang berjalan cuma para ulama tanpa didukung oleh para penguasa pemerintah, maka juga akan lambat. Berjalan tapi lambat. Dibutuhkan kesabaran, ketabahan, keteguhan, istiqomah. Ya, tapi tetap kita perjuangkan, kita tetap terus berdakwah walaupun penguasa, pemerintah tidak mendukung, tidak membela dakwah ini. Insya Allah kita akan menjadi para pejuang-pejuang tauhid, pejuang-pejuang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Dan kita akan insya Allah memulai tentang kajian kita Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid, ya ini matannya bisa pakai matan Kitabut Tauhid yang langsung ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya seperti ini. Semua teman-teman dapat melihat ini, ya. Ini matannya, ya, Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid, di situ beliau kemudian menyebutkan dalil-dalil tentang tauhid. Jadi apa itu kitab? Ya, tentunya beliau bahas dulu kitab itu artinya kumpulan dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan tentang tauhid. Jadi kitab itu adalah sesuatu yang mengumpulkan tulisan-tulisan, ya, goresan-goresan dari berupa ayat-ayat atau hadis-hadis, ya, yang berkaitan tentang tauhid. Itu adalah kitab. Sementara tauhid itu sendiri bisa diperhatikan di sini, ya. Tauhid itu adalah secara bahasa adalah kita mengesakan, ya, menjadikan dia jadi satu, menjadikan sesuatu menjadi satu. Jadi tidak boleh menjadikan jadi dua, harus menjadikan satu. Itu namanya tauhid. Jadi yang banyak dijadikan satu, dikumpulkan jadi satu. Nah, itu tauhid. Nah, kalau seandainya ada yang meyakini selain ada misalnya tauhid, itu berarti ada sesuatu yang lain, berarti itu tauhidnya bermasalah. Dan secara istilah, tauhid itu adalah ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah di dalam ibadah. Itu inti tauhid. Jadi inti tauhid itu adalah mengesahkan Allah di dalam ibadah. Artinya apa? Ketika kita beribadah, kita esahkan Allah, kita murnikan, kita ikhlaskan niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah dakwahnya para nabi. Inilah dakwahnya para nabi. Dan di sini di dalam awal kitab ini, Kitabut Tauhid, semua punya buku insyaallah taala, dan saya langsung tampilkan kitabnya di hadapan antum semuanya, bisa dibaca langsung. Di situ di dalam firman Allah surat Adz-Dzariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya adalah tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Ya, surat Adz-Dzariyat ayat 56.
kata-kata wa ma khalaqtu. Khalaqtu itu artinya saya menciptakan. Jadi Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Di dalam tafsirnya, tafsir ayat ini, Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini yaitu illa liyuwahhidun, yaitu agar mereka mentauhidkanku. Jadi liya'budun itu di akhir ayat itu disebutkan, tafsirannya adalah untuk yuwahhidun dalam tafsirnya, yaitu mengesahkan Allah di dalam ibadah. Jadi tujuan penciptaan kita ini di muka bumi adalah untuk mengesahkan Allah di dalam ibadah, mengikhlaskan, memurnikan ibadah kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, kita sebagai makhluknya, baik dari kalangan jin, manusia, semuanya diciptakan untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, sang pencipta. Ya, karena kita diciptakan oleh Allah, maka kita menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Masalahnya adalah kalau ada orang yang tidak percaya kalau dia ini adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada sebagian orang yang tidak percaya kalau dia ini ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu berarti sudah kufur, sudah keluar dari Islam, ya, tidak mengakui Allah sebagai pencipta. Ya, bahkan dia percaya bahwa dia tercipta dengan sendiri. Maka sebenarnya akalnya sudah membantah dirinya sendiri, karena dia lahir pasti dilahir dari kedua orang tuanya, ya, dari kedua orang tuanya, dan kedua orang tuanya lahir dari sebelumnya, dan dari sebelumnya kembali semuanya ke Nabi Adam. Adam diciptakan oleh sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa kita ini adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita wajib untuk menyembah yang menciptakan kita ini, yang dengan sempurna, ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang kami ciptakan manusia dengan rupa yang sangat sempurna, sangat indah, sangat baik. Jadi mengakui sang pencipta kita ini adalah agar kita benar-benar percaya bahwa kita ini sedang menyembah yang menciptakan kita, bahwa kita semakin yakin kita ini beribadah kepada yang menciptakan kita. Ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang telah Allah ciptakan untuk diri kita ini, yang begitu indah, yang begitu sempurna. Ya, ini sebagai dalil ini, sebagai bantahan atau jawaban kepada orang-orang yang mengingkari bahwa Allah adalah sang pencipta. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dari melalui ayat ini, kita tidak disuruh yang lain. Tidak disuruh yang lain kecuali hanya beribadah dan mentauhidkan Allah. Dari ayat ini, kita hanya disuruh oleh Allah untuk menyembahnya dan mentauhidkan Allah dalam ibadahnya. Dalam ibadah kita maksudnya, ya. Dan ibadah itu banyak. Ibadah ada yang bentuknya zahir, ada yang bentuknya batin. Ya, ibadah zahir dan ibadah batin. Ibadah zahir adalah ibadah yang terlihat. Ibadah batin adalah ibadah yang tidak terlihat oleh mata manusia. Ibadah zahir seperti salat, ya, seperti berwudu, membaca Al-Quran, ya, berzikir, mengucapkan zikir, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada suami,
berbuat baik kepada anak, itu adalah ibadah. Ya, itu adalah ibadah zahir. Sementara ibadah-ibadah batin yang tidak terlihat oleh mata, yang kalaupun kalaupun seseorang berada di samping kita, kita tidak tahu dia itu sedang beribadah. Dan ibadahnya ibadah batin. Tidak terlihat oleh mata orang lain kepada kita. Seperti apa? Khauf, takut kepada Allah. Roja, berharap kepada Allah. Mahabbah, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Isti'anah kepada Allah. Minta perlindungan, minta pertolongan. Itu semua dengan hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah ibadah-ibadah batin. Nah, ibadah itu sendiri dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yaitu ismun jami' lima yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal af'al al-zahira wal batinah, yaitu nama atau suatu ungkapan yang mencakup seluruh perkataan dan perbuatan yang zahir maupun yang batin, yang dengan catatan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu adalah makna ibadah. Maka ibadah itu sangat banyak macamnya. Artinya contohnya itu banyak. Jadi kalau yang dilakukan itu dengan gerakan badan kita, maka itulah ibadah zahir. Dan kalau dilakukan dengan hati, itulah ibadah batin. Ya. Dan keduanya ini punya keterkaitan. Tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa dipisahkan. Ibadah zahir kalau tidak dibarengi dengan ibadah batin, maksudnya dia sholat tapi tidak ada keikhlasan, nah ini keikhlasan merupakan ibadah batin. Tidak ada keikhlasan, maka ibadahnya percuma. Zahirnya sudah mengikuti contoh Nabi, ya, sholatnya ini sudah mengikuti contoh dari Nabi SAW, tapi tidak ikhlas. Nah, itu tidak diterima. Tidak diterima. Ya. Demikian juga misalnya orang berusaha sudah mengikhlaskan niatnya, tapi ibadahnya itu ngawur. Asal melakukan sholatnya pokoknya asal-asalan. Itu juga sama, tidak diterima. Maka dua-duanya harus berjalan secara zahir, ya, mantap sesuai sunnah ajaran Nabi. Dari sisi batinnya dia tetap ya mengikhlaskan niatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka tidak bisa dipisahkan antara ibadah zahir dan ibadah batin ini. Ya. Setiap ibadah itu pasti mengharuskan ibadah batin, yaitu keikhlasan. Kecintaan kita di dalam beribadah kepada Allah itu kan ada 3 rukun di dalam setiap ibadah itu. Ada mahabbah, ada khauf, ada roja. Kita beribadah karena cinta kepada Allah. Kita beribadah karena berharap akan pahala dan karunia ampunan dari Allah. Dan kita khawatir kita takut kalau ibadah kita tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, di setiap ibadah zahir itu pasti ada ibadah batin. Ya, di setiap ibadah zahir itu pasti ada ibadah batin. Maka ketika kita melakukan suatu ibadah yang zahir, niatkan ibadah kita ini. Kita melakukan sesuatu itu karena Allah, panggilan ilahi. Ikhlas. Kita cinta melakukannya. Berharap diterima. Takut kalau tidak berpahala. Itulah yang disebut dengan rukun ibadah. Jadi rukun dalam ibadah itu ada rukunnya 3 itu.
Dan ini 3 rukun ini berkaitan dengan amalan-amalan batin. Ya, jadi kita katakan antara ibadah zahir dan batin ini punya keterkaitan erat, tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Barakallahu fikum. Ini adalah pelajaran dari ayat yang pertama ini. Jadi Allah itu tidak menyuruh kita kecuali cuman ibadah saja. Tidak ada yang lain. Kita cuma disuruh ibadah saja, mentauhidkan Allah di muka bumi ini. Ya. Makna dari mentauhidkan Allah itu artinya apa? Menjauhi syirik. Menjauhi syirik semua. Pelajari, makanya kita harus tahu macam-macam kesyirikan. Dan melalui pelajaran ini insya Allah dari pelajaran kitab Tauhid ini kita berusaha untuk mengenal macam-macam syirik. Dengan sendirinya kita juga tahu tentang Tauhid. Ya. Jadi itu pelajaran yang kedua. Yang ketiga ini adalah hikmah. Hikmah penciptaan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah, bukan cuma manusia. Jin pun disuruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama dua makhluk besar ini, jin dan manusia, itu cuma disuruh beribadah kepada Allah. Namun di sana ada jin yang kafir, sebagaimana ada juga manusia yang kafir. Ya, jin yang kafir itu seperti iblis dan turunannya sampai kiamat. Adapun manusia yang kafir banyak, ya, mulai dari Fir'aun, ya, Qarun, dan misalnya seperti Abu Lahab, Abu Jahal, dan manusia-manusia di akhir zaman kita sampai sekarang ini juga ada. Banyak sekali, bahkan kekufuran, kesyirikan, jumlahnya lebih banyak daripada orang-orang yang berjalan di atas tauhid, di atas agama yang hanif, agama yang lurus. Ya, barakallahu fikum. Ini adalah pelajaran daripada ayat yang pertama ini. Ayat ini menunjukkan kepada kita tentang wajibnya untuk menegakkan tauhid di muka bumi ini. Ya, wajibnya kita menegakkan tauhid di muka bumi ini. Kemudian hadis atau ayat yang kedua. Ayat yang kedua, Ilman, kita sesi tanya jawabnya sampai kapan? Lima 15 menit, sekarang kita sudah 5:43. Oke, ya. Bismillah. Ayat yang kedua, ya, ingat-ingat ayat yang pertama adalah surat Adz-Dzariyat ayat 56. Ayat atau dalil yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dalam surat An-Nahl ayat 36. Dalam surat An-Nahl ayat 36 Allah mengatakan, "Dan sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul an i'budullah, untuk menyembah Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhkan diri dari taghut." Ya, menjauhkan diri dari taghut. Teman-teman, sahabat sunnah Maluku Utara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan telah kami utus, ya, subhanallah, telah kami utus di setiap umat seorang rasul. Jadi rasul itu banyak yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir, ya, dikatakan itu hampir 300 lebih, ya, 300 lebih rasul di setiap umat. Dan ada banyak nabi. Itu sekitar
100.000 lebih para nabi. Semuanya disuruh untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajak umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka semuanya disuruh untuk mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat banyak. Dan Rasul ini memang secara khusus ketika dikatakan seorang Rasul, berarti tugasnya seorang Rasul di situ dikatakan man uhiya ilaihi bisyara' wa umira bitabligh. Dia diberikan satu wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Itu seorang Rasul. Dan dari sini bisa difahami bahwa Nabi itu adalah yang diberikan kepadanya wahyu dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat. Tapi ini definisi yang sangat kurang. Saya sangat tertarik sekali dengan definisi yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab-kitab beliau, tulisan-tulisan beliau, termasuk dalam Majmu' Fatawa. Beliau menyebutkan bahwa Nabi dan Rasul itu bedanya adalah, ya perhatikan baik-baik, seorang Nabi itu diutus kepada kaum yang tidak menyelisihi. Dia disuruh menyampaikan oleh Allah, menyuruh untuk menyampaikannya, tapi tidak ada penyelisihan. Contoh, di masa Nabi Adam, sampai sebelum Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Idris, ya, yang disebutkan kan cuma Nabi Adam sama Nabi Idris. Kita tidak tahu nabi-nabi yang lain. Ya, banyak sekali para nabi yang tidak disebutkan. Yang disebutkan kita imani, yang tidak disebutkan pun kita imani, semuanya, jumlahnya banyak. Nah, di antara Nabi Adam, misalnya antara Nabi Adam dengan Nabi Idris misalnya, ini tidak dikatakan Rasul. Mereka tetap juga akan disuruh menyampaikan kepada umatnya, dan tidak ditemukan ada umatnya yang keras kepala, yang melawan, ngeyel. Adapun, ya jadi itu adalah definisi Nabi. Nabi itu adalah seorang yang disuruh oleh Allah, diutus oleh Allah, tapi diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepada manusia-manusia yang masih manut, yang masih patuh. Sementara Rasul, kebalikan dari itu, yaitu seseorang yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diutus oleh Allah kepada manusia-manusia yang keras kepala, yang suka melawan, bahkan ada yang membunuh nabinya. Nah, itu banyak, ya, mulai dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi kita Muhammad SAW. Dan mereka semua, jadi setiap Rasul itu pasti Nabi, tapi tidak setiap Nabi adalah Rasul. Ya, setiap Rasul pasti Nabi, tapi tidak setiap Nabi adalah Rasul. Nah, oke. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kita lanjut dari ayat itu, U'budullah wajtanibut taghut. Tujuannya adalah apa? Dua. Perjuangkan tauhid, musnahkan taghut. Apa itu taghut? Di sini disebutkan taghut itu adalah menyembah selain Allah. Itu kullu ma'ubida min dunillah wa huwa radin bil ibadah fahuwa taghut. Setiap yang disembah selain Allah. Setiap yang disembah selain Allah. Nah, setiap yang disembah selain Allah ini, ada yang benda mati. Maksudnya benda mati kayak seperti apa? Batu yang tidak gerak itu. Kubur. Ya. Ada yang makhluk hidup yang disembah. Manusia ada yang disembah. Kemudian ada pohon disembah. Itu kan makhluk hidup, ya. Bahkan ada yang menyembah, ya, hewan. Na'udzubillah. Nah, ini semua adalah taghut. Semua ini adalah taghut. Kalau ada manusia yang disembah dan dia ridho kalau dia itu disembah, ada itu taghut. Dia itu taghut. Di mata Allah ini hukumnya taghut. Nah, terus mohon maaf. Dua misi besar di dalam ayat ini adalah untuk mengajak manusia kepada tauhid, menjauhi kesyirikan. Itu adalah dakwanya para rasul, ya.
Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya adalah tauhid. Ya, ingat, dakwanya para nabi, seluruh nabi dan rasul itu adalah tauhid. Menyembah Allah, menjauhkan manusia dari penyembahan kepada selain Allah. Itu harus kita fahami. Maka agama-agama selain agama yang dibawa oleh Muhammad SAW ini itu sama dari yang sebelumnya. Walaupun dulu namanya Yahudi, walaupun dulu namanya Nasara, itu sebenarnya semuanya intinya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Intinya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi syariatnya yang beda, tata cara ibadah kepada Allahnya yang beda. Intinya adalah agama tauhid. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, semua. Tata caranya itu yang beda. Namun ada satu syariat yang sampai sekarang ini masih merupakan syariatnya Nabi Ibrahim, yaitu apa? Haji. Ya, haji itu adalah, tapi ada, walaupun ada tambahan-tambahan syariat yang itu dari Muhammad SAW, tapi kayak seperti tawaf di Ka'bah, ya, tawaf di Ka'bah, wukuf di Arafah, itu merupakan ajaran dari Nabi Ibrahim di sana, dari awal di sana. Baik, jadi ini adalah sekali lagi inti dari dakwanya para nabi dan rasul, adalah agama tauhid. Nah, ayat ini menjelaskan tentang pentingnya kita, setiap yang ingin mengusung dakwah, maka usunglah dakwah kepada tauhid. Dakwah itu yang pertama adalah dakwah tauhid. Sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya ketika beliau mengutus mereka kepada daerah-daerah mereka. Ya, seperti Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman untuk berdakwah. Beliau mewasiatkan kepada Mu'ad bin Jabal, beliau mengatakan, ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Wahai Mu'ad, engkau akan datang pertama menjumpai orang-orang ahli kitab. Suatu kaum yang mereka itu ahli kitab. Artinya apa? Mu'ad, kamu ini sudah tahu mereka ini ahli kitab loh. Ahli kitab itu artinya apa? Di dalam kitab itu sudah diajarkan tauhid. Artinya mereka sudah punya dasar, punya modal, sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka ajak mereka lagi, ingatkan mereka. Makanya Nabi mengatakan, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka yang pertama kali engkau ajak mereka adalah kepada syahadat la ilaha illallah. Dalam lafaz yang lain dikatakan an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ya. Itu adalah dakwah yang pertama yang harus kita lakukan. Dakwah ini tauhid. Karena sekali lagi, ya, ini adalah dakwanya siapa? Para nabi dan rasul. Dakwanya para nabi dan rasul. Dan kalau seandainya manusia semuanya berkumpul untuk berdakwah, mengajak manusia kepada tauhid, maka itu sudah sangat luar biasa. Ya. Kalau hanya mereka mengenal tauhid, semodal mereka mentauhidkan Allah, walaupun mungkin dia tidak tahu bagaimana beribadah, dia sudah selamat. Daripada dia beribadah tapi dia tauhidnya hancur, percuma amalannya. Percuma amalannya. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah,
Ini adalah ayat yang kedua, dan kita mungkin cukupkan penjelasannya. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada kita semuanya. Yang pertama kali kita lakukan dari dakwah ini adalah mengajak manusia kepada tauhid, sebagaimana ini dakwahnya para nabi dan rasul. Dan kita mengambil tugas ini adalah tugas yang sangat mulia, tugas yang jarang diambil oleh kebanyakan orang. Makanya tadi kita kembali lagi kepada dakwahnya Muhammad bin Abdul Wahab tadi. Beliau di tengah masyarakat yang penuh dengan, atau yang mereka sedang hidup dengan suasana tidak menyinggung masalah kesyirikan, tentang kekufuran, tidak singgung tentang bid'ah. Lalu kemudian beliau muncul sendiri memperjuangkan tauhid, menegakkan tauhid dan memberantas kesyirikan, memperjuangkan sunnah dan memberantas bid'ah, khurafat. Itu sangat luar biasa. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau dan mengumpulkan kita bersama beliau insyaallah, dan bersama orang-orang soleh yang memperjuangkan tauhid dan sunnah ini bersama para nabi dan rasul insyaallah taala. Sangat mulia dan sangat agung, ya. Kita kuatkan tauhid kita ini. Baik. Waktu kita tinggal 4 menit. Mungkin saya kasih kesempatan ayat ini, karena ayat ini panjang, ya. Mohon maaf, ada ayat satu lagi. Ya, yang ini yang ada 2 ayat, ada panjangnya. Jadi mungkin kita, bagaimana Irman, kita cukupkan dulu sampai di sini materi. Saya persilakan untuk bertanya sedikit waktu kalau memang cukup, ya. Ya, silakan. Inti tauhid itu adalah mengesahkan Allah di dalam ibadah. Kalimat ini, kalau kita orang Indonesia yang dengar tauhid, mentauhidkan Allah, kayak seperti biasa saja. Padahal kalau menurut keyakinan orang-orang Arab saat itu, ketika Nabi mengajak mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita ini orang Indonesia kalau mengucapkan la ilaha illallah itu kan masih biasa saja. Sementara orang-orang kafir musyrikin ketika mereka mendengar Nabi mengajak mereka kepada kalimat ini, itu langsung gempar mereka, heboh. Ketika Nabi SAW naik di atas gunung Bukit Sofa, beliau mengatakan, ya ma'syara Quraisy, ya, beliau ngajak seluruh manusia, orang-orang Quraisy, dia panggil kabilah ini, kabilah ini, kabilah ini. Ya. Lalu beliau minta, atau beliau bertanya kepada mereka, apakah kalian percaya? Ya, kalau aku katakan bahwa di balik gunung ini ada pasukan musuh yang akan menyerang kita, oh, mereka mengatakan, kami percaya, engkau tidak pernah berdusta, engkau tidak pernah berbohong kepada kami. Kami tidak pernah dengar, tidak pernah tahu. Itu mereka percaya kalau masalah-masalah gitu. Tapi ketika beliau mengatakan, kalau begitu, saya ini sedang datang untuk memberikan peringatan kepada kalian, mengingatkan kalian, ingin menyelamatkan kalian dari bahaya. Kalian ini sedang bahaya dan saya ingin selamatkan kalian.
Apa itu? Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah, kalian selamat. Mendengar kalimat itu langsung heboh. Langsung Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad. Celaka kamu Muhammad. Gara-gara ini kamu mengumpulkan kami di tempat ini. Untuk cuman mengucapkan la ilaha illallah, kamu celaka. Yang celaka itu kamu, bukan kami. Ya, karena konsekuensi kalimat ini sudah langsung la ilaha, tidak ada sesembahan. Dan sesembahannya orang-orang kafir musyrikin di zaman itu banyak. Ya, patung-patungnya juga bervariasi. Ini khusus untuk yang menurunkan hujan, ini khusus untuk yang minta rizki, ini khusus untuk misalnya pelarisan dagangan. Itu macam-macam. Ini khusus untuk pengobatan. Dukunnya juga macam-macam. Nah, dukun-dukun juga banyak. Maka yang dari situ semua yang biasa dilakukan oleh orang-orang kafir musyrikin ketika Nabi mengajak mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka langsung faham konsekuensi dari kalimat yang diajarkan oleh Muhammad itu adalah meninggalkan seluruh yang dilakukan oleh orang-orang kafir musyrikin saat itu. Kesyirikan. Ya. Maka dari situlah kemudian orang-orang Arab, orang-orang yang tentunya insya Allah yang paham bahasa Arab, dan orang Arab sendiri itu sangat mendalami makna ini, kalimat ini. Dan kita kalau pengen paham betul ya kita harus mengikuti mereka, kita tahu bahasa Arab. La ilaha illallah. Artinya sama dengan bahasa kita sendiri ketika kita mengucapkan itu. Langsung teresap kita mengucapkan kalimat itu. Tidak ada sesembahan yang disembah, yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ketika kita bilang tidak ada sesembahan, berarti artinya masuk di situ. Dengan ibadah apapun tidak boleh kita sembah kepada selain Allah, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan tauhid. Itulah inti tauhid. Menafikan semua penyembahan kepada selain Allah. Makanya orang kafir ketika Nabi Muhammad mengajak mereka pada tauhid, mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah dia ini Muhammad sudah gila mau menjadikan Tuhan-Tuhan kami ini menjadi satu Tuhan saja? Mau dijadikan cuma satu sesembahan? Nah, itu yang mereka tidak percaya. Ya, itu yang mereka tidak percaya. Barakallahu fikum, ini jawabannya. Silakan yang lain kalau ada. Iya, silakan. Ya. Kalau untuk berhadapan dengan orang tua, ini saran saya atau nasihat saya sebagaimana pengalaman kita juga, ya mungkin dengan keterbatasan, kalau misalnya Anda bukan seorang thalibul ilm yang benar-benar mendalami agama yang baik, misalnya maksudnya bukan tidak belajar di Madinah atau tidak kuliah misalnya di di sebuah kampus sunnah misalnya, tidak sedang mau jadi ustadz ya misalnya, yang modalnya mungkin masih hanya sekedar dapat ilmu dari kajian-kajian dan belum banyak hafal dalil dan macam-macam, maka saya wasiatkan untuk hanya banyak berakhlak mulia dengan orang tua dulu. Ya, banyak berakhlak mulia dengan orang tua. Kemudian jangan lupa birrul walidain tetap dijalankan. Doakan mereka agar mereka diberikan hidayah oleh Allah, bisa mengikuti jalan tauhid ini, pemahaman yang benar. Pelan-pelan kemudian misalnya kalau seandainya kita sudah punya sedikit kemampuan ilmu dan juga sudah punya sedikit hafalan, ya, penguasaan, dan kita sudah bisa menahan emosi
tidak marah-marah, dengan santun kita bisa menyampaikannya, maka coba lihat suasana, cari kondisi yang tepat untuk bisa menyampaikan kepada orang tua. Duduk sama-sama dan bisa diskusi dulu. Pelan-pelan, jangan marah-marah, jangan langsung bantah. Oh ini sesat, ini kafir misalnya, jangan. Ajak ya berpikir mereka. Kita mulai pelan-pelan. Makanya memang dibutuhkan ilmu. Kita tidak bisa mengajak berdakwah orang tua kalau kita pas-pasan di dalam ilmu. Maka sangat ditekankan sekali untuk memiliki ilmu yang kuat. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sarankan. Cukup ya, sampai sekian dari saya. Nanti antum tutup majelis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.